Kuliah umum oleh Brigjen Pol Dotrandos Guru Ahmad Fadianto MH, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan segala hormat, kami silahkan. Kita mulai. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Mataram, Negeri Makassar, Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam, MTP, IPU, dan yang saya hormati para ketua dan anggota Senat yang Universitas, Ketua Majelis Profesor, para Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Wakil Dekan, Wakil Direktur, serta segenap pimpinan unit, Ketua Dharma Wanita, pengurus kemahasiswaan, para aktivitas akademika, serta anak-anakku mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih, saya dikasih waktu yang sangat berharga pada sore ini, Pak Rektor. Saya terima kasih atas undangannya dan pada pesan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Indonesia, terima kasih atas undangannya dan kita senantiasa akan terus mendukung kegiatan di kampus yang kita cintai. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan sedikit ingin pantun. Jalan-jalan ke Pantai Losari sambil makan soto Makassar. Kampus ini sih keren sekali. Jadikan UNM kampus bersinar. Tetap jaya dalam tantangan. Saya lihat tagline-nya cukup bagus dan cukup bisa menjawab semuanya. Jadi sore ini saya akan memberikan gambaran pada adik-adik semua, para mahasiswa, sivitas akademika terkait dengan kondisi-kondisi narkotika di global, termasuk apa yang sekarang Badan Narkotika Nasional laksanakan. Tapi sebelum saya sampaikan beberapa hal, saya sedikit perkenalkan diri saya. Sebelum saya lanjut, ini ada teman saya, Brigjen Pol Dr. Andes Tindis, ada yang nemohan, jadi katanya Tindis, jadi teman saya satu liting, satu angkatan saya. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan akselerasi War on Drugs. Jadi War on Drugs adalah tagline dari Badan Narkotika Nasional. War on Drugs adalah perang terhadap narkoba. Ya, adik-adik semua, para mahasiswa sekalian, saya berharap ini menjadi tagline kita semua untuk kita perangi masalah narkoba. Lanjut. Sedikit saya perkenalkan diri saya lulusan Akademi Kepolisian tahun 89, ya. Jadi sudah hampir 35 tahun saya bertugas di kepolisian. Kemudian saya sekolah P3 angkat 33 bersama Kapolri, bersama Kepala BNN. Saya juga Sespim 2004 sekolah pimpinan, dan terakhir saya sekolah pimpinan tinggi di kepolisian tahun 2017. Kemudian pendidikan kejuruan saya pernah sekolah BRIMOB, saya kemudian sekolah Suspungren, kemudian reserse angkatan 4, kemudian intelijen dan audit investigasi terkait dengan situasi yang ada. Kemudian saya lulusan dari S1 P3 dan S2 dari UNRAM dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini saya sedang mengikuti S3 berproses di IPDN Jakarta. Kemudian penugasan saya ke luar negeri, saya beberapa kegiatan di Filipina terkait dengan masalah drugs, narkoba. Kemudian juga China
Cina, terkait juga dengan kerjasama dengan Cina, termasuk pada saat terakhir saya ikut pengamanan presiden di wilayah Riyadh, Saudi Arabia. Jadi tahun 2019 saya ikut mengamankan Pilpres di Riyadh, Saudi Arabia. Lanjut. Jabatan saya dulu pertama saya di Palembang, Sumatera bagian selatan. Kemudian saya pindah ke Kalimantan Selatan. Kemudian saya setelah sekolah saya masuk ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya Kasat Reskrim Polda di Sumatera Polda NTB merangkap Kadensus 88 anti teroris. Jadi dulu pekerjaan saya mencari teroris yang ada di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya dipercaya oleh pimpinan menjadi Kapolres Lombok Timur Polda NTB. Jadi Polres terbesar di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya pindah jadi Kapolres Semarang Selatan di Jawa Tengah. Kemudian pada saat hukuman mati Imam Samudra, saya berada di Cilacap, Nusa Kambangan, sebagai Kapolres wilayah di Jawa Tengah. Kemudian saya pindah ke Bandung, Jawa Barat. Kemudian saya pindah ke Manado, Sulawesi Utara, menjadi Direktur Reserse Narkoba di Pulau Manado, dan menjadi dosen di STK PTIK sebagai Kapolri. Kemudian jadi Kepala Biro Op di Polda Kalimantan Selatan, dan terakhir saya sebagai staf di Sopori. Kegiatannya adalah mengirim pasukan ke beberapa daerah dalam rangka antisipasi konflik di Indonesia ini. Jadi saya pernah kirim pasukan ke Papua, ke Poso, ke beberapa tempat yang semua dibebankan kepada pekerjaan-pekerjaan saya. Lanjut. Adik-adik semua, jadi saya lanjut saja ini sambil jalan. Cuman mungkin saya sampaikan sama adik-adik semua bahwa nanti kalau Anda lihat dari saya atau lihat masalah narkotika, Anda nanti cek di IG-nya BNN atau BNNP-nya Sulawesi Selatan. Ya, saya minta berharap adik-adik semua yang ada di sini bisa memfollow. Kita akan sharing-sharing informasi, sharing-sharing komunikasi terkait bahaya narkoba dan terkait kolaborasi saya dengan beberapa instansi dan beberapa tempat yang intinya sama-sama bersinergi untuk kemajuan bangsa ini. Adik-adik semua, jadi kami sampaikan bahwa isu-isu yang saat ini berkembang adalah itu masalah ekologi kejahatan, kemudian masalah pencegahan peredaran, kemudian jaringan, dan beberapa hal. Isu ini harus kita manage dan baik, sehingga ya kita berharap masyarakat kita termasuk di WNMI menjadi masyarakat cerdas atau mahasiswa cerdas yang mengerti dengan situasi kondisi yang ada. Lanjut. Presiden menyampaikan pada 2015 bahwa Indonesia ini adalah darurat narkoba, extraordinary crime, jadi kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi jangan anggap narkoba itu adalah kejahatan biasa. Anda harus berpikir bahwa ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Yang dilakukan kejahatan ini adalah itu mengorbankan dirinya sendiri. Dia bukan hanya jadi pelaku, tapi juga korban buat Anda sendiri. Anda akan merusak masa depan Anda akan merusak semuanya terkait masalah ini. Nah, ini Presiden menyampaikan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan luar biasa yang harus kita perangi bersama, dan semuanya harus bisa berkolaborasi dalam rangka mengantisipasi ini semua. Lanjut. Transnational crime, kalau kita lihat di sini ya, it's commit in more than one state. Semua negara berkomitmen dengan masalah narkoba. Jadi tidak ada negara yang tidak berkomitmen masalah narkoba. Oleh sebab itu, ini menjadi konsen dari pemerintah kita, kenapa narkoba itu menjadi musuh bersama. Kemudian, commit in one state but a substantial part of preparation, planning, direction, or control. Jadi semua negara, bukan semua negara, jadi ada beberapa negara yang merencanakan merusak negara lain melalui persiapan perencanaan dari negara tersebut. Indonesia termasuk negara besar, Indonesia masyarakatnya cukup banyak,
dan Indonesia mudah sekali disusipi oleh mereka. Ya, jadi rekan-rekan semua, adik-adik semua bisa lihat ini. Kemudian dia punya grup juga terkait dengan kondisi-kondisi tersebut dan bekerja sama dengan grup-grup lain di negara lain. Lanjut. Saya ambil intisarinya. UNODC menyampaikan bahwa terkait masalah narkoba ini in 2020 itu ada 275 juta masyarakat menggunakan drugs, menggunakan narkoba. Anda bayangin aja di 2020 ini ada 250 juta masyarakat penggemar narkoba. Walaupun sekarang dilihat bahwa Cina ini penduduknya hampir 1 M lebih, hampir didahului oleh India, tapi di dunia ini yang sekian ratus M ini ada yang merasakan pernah sekali, ada yang sekali pakai atau ada yang menjadi kondisi yang ada. Itu jadi pada kaitan dengan ini tentunya ini menjadi harus kita atasi karena 36 juta penduduk itu menjadi korban daripada narkotika itu sendiri dan beberapa yang meninggal. Lanjut. Instruksi Presiden sudah jelas, jadi memerintahkan kepada semua lembaga negara termasuk BUMN, termasuk swasta untuk bekerja sama bersinergi. Tidak bisa mengandalkan dengan Badan Narkotika Nasional saja. Jadi saya terima kasih Pak Rektor dari Sivitas Akademika bisa kita bekerja sama. Nanti kan kita gagas MOU dengan UNM ini, kita jadikan kampus ini menjadi kampus yang betul-betul kampus bersinar. Setuju? Setuju? Jadi kita akan buat kampus itu menjadi seperti itu. Ada filmnya nggak? Coba ada film zombie nggak? Coba nanti setel. Oke, lanjut. Ada semua di dunia ini terus terang aja, selain barang-barang haram yang ada yang kita ketahui, ada juga beberapa jenis baru itu ada diketahui. Jangan sampai nanti yang asli saja itu berbahaya. Ada yang pakai sekarang NPS itu jenis imitasi. Nah, karena pasarnya saja besar, makanya dia akan berusaha keras mencari barang-barang ini. Anda bayangin, imitasi, Anda makan imitasi itu atau Anda pakai itu lebih berbahaya daripada yang sudah ada. Jadi ada 91 jenis narkotika baru dan jumlahnya masih terus berkembang. Jadi segala cara mereka lakukan. Itu yang pertama untuk diketahui. Kemudian sebaran wilayah itu sudah sampai kemana-mana. Jadi jangankan mahasiswa, yang ada yang sudah mengerti dengan pola-pola kehidupan, yang anak-anak, yang remaja yang ini akan jadi sasaran empuk buat mereka. Saya berharap adik-adik semua juga menjadi agen-agen yang baik untuk mencegah ini semua. Aparat yang terjerat, Anda bayangin bukan saja ini, itu di kemarin ada anggota DPRD, ada polisi juga yang terjerat, ada TNI, ada semua pernah terjerat semua. Nah, saya berharap adik-adik semua di sini, Anda jadi bagian dari itu semua. Ya, jadi semua bisa terjerat ini, karena kondisi itu kondisi yang sangat tidak baik ya. Kemudian pasar. Potensi pasar Indonesia menjadi potensi yang sangat besar buat mereka. Ya. Dengan sekian ratus juta penduduk kita, dengan wilayah geografis yang bisa masuk dari manapun, itu menjadi sasaran besar. Nah, adik-adik semua juga menjadi sasaran empuk buat mereka. Nah, tinggal Anda mau nolak apa tidak. Ya, saya berharap adik-adik semua ini jadi bagian yang sangat sangat fundamental, signifikan buat adik-adik semua untuk kita tahu masalah ini. Kemudian jaringan di lapas itu yang kita tangkepin, mohon maaf adik-adik semua, itu di lapas itu hampir 60-70% tangkapan narkoba semua. Nanti kapan-kapan mungkin kalau kita sudah kerjasama nanti Pak Rektor atau ini kita ajak teman-teman ini, kita ajak lihat lapas, itu hampir 60-70% tangkapan narkoba semua. Ada yang belajar lagi di situ, Anda bayangin. Wah, belajar lagi gimana caranya untuk mendapatkan uang dari narkoba. Jadi saya kemarin pertama kali ke sini, saya ketemu sama Kakak Wil Hukum dan HAM.
kita mau bersihkan narkoba di lapas juga. Kita ingin Indonesia ini menjadi Indonesia yang bersinar juga, Makassar juga begitu, sehingga kita berharap kita bisa antisipasi. Kemudian daya rusak narkotika ini, buat Anda ketahui, itu melebihi rusaknya Anda korupsi sama terorisme. Kalau otak Anda sudah dimasukin dengan bahaya itu, sembuhnya sedikit. Anda akan lamban berpikir, Anda akan semuanya akan sulit untuk lakukan itu. Ada nggak videonya, Mas? Mas Heru, coba videonya, Mas Heru. Coba tanya. Ya, jadi itu akan seperti itu ya. Jadi kita harus antisipasi. Lanjut. Inilah saatnya para kesatria bangsa berlaga, bertarung perkasa, lontarkan harapan jauh ke depan. Jadi mohon maaf, ini saya waktu itu jadi panitia ASEAN Para Games, panitia olahraga orang cacat. Kalahkan Dia tanah. sangat bersemangat, makanya saya ingin kolaborasikan dengan teman-teman semua. Melesat taklukkan batas diri untuk jadi yang tercepat. Terus pacu diri lebih cepat lagi. Kerahkan seluruh tenaga, angkat nama bangsa. Bidik prestasi tertinggi di ajang bergengsi Asia. Adik-adik semua, itu tadi orang-orang disabel, orang-orang yang kondisi badannya tidak sempurna. Tapi dia bersemangat sekali dalam olahraga, bersemangat sekali ingin mendapatkan medali yang diidamkan sama mereka semua. Jadi adik-adik semua, saya berharap kita yang manusia normal, kita yang begini lengkapnya dikasih sama di atas, kita juga harus lebih bersemangat daripada mereka. Saya terkesima dengan mereka karena saya jadi panitia security, panitia divisi 4 waktu itu, bergabung sama mereka untuk atas. Oke, saya lanjut ya. Jadi lanjut. Jaringan internasional menjadi jaringan yang mendominir kondisi di tempat kita ini. Jadi jangan Anda lihat mau yang masuk ke Parepare itu dari Parepare, bukan, itu dari wilayah lain. Saya sedang mencari mentelaah dari mana dia bisa masuk. Kemudian beberapa tempat yang masuk lewat Aceh, lewat Batam, lewat semuanya itu jaringan-jaringan internasional. Jaringan itu yang berasal dari Golden Triangle, Kresken, dan Golden Peacock, itu daerah Cina, Birma, semua itu. Dukungan modal, adik-adik semua, itu mereka berskala internasional dan uangnya pasti banyak. Jadi kadang-kadang uangnya dipakai buat dicuci uang itu, bukan dicuci pakai rinso, tapi dicuci buat beli-beli macam-macam biar gak ketahuan. Kita akan dapatkan dan kita akan proses sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Jalur masuk sudah pasti dari beberapa tempat. Perkembangan teknologi itu menjadi bagian yang bagus buat era saat ini. Apalagi Pak Rektor tadi sampaikan, jaringan sekarang jaringan 5G, bahkan di Jepang sudah 6G, Anda bayangin. Jadi kita baru 4G aja Mas, ini di sana sudah ada terbangnya sudah cepat. Nah, jadi kondisi itu menjadi kondisi yang sangat bagus sekali buat bermanuver di media sosial. Apalagi kalau kejahatan-kejahatan yang drugs maupun kejahatan-kejahatan internasional lainnya pasti lewat sini. Nanti Anda pelopor di sini, Anda masih baru, Anda harus berusaha keras memajukan universitas ini. Dan Anda harus cegah itu semua kepada diri Anda sendiri, kepada lingkungan Anda, dan kepada keluarga. Karena itu akan menjadi masalah-masalah besar apabila kita tidak antisipasi. Kemudian kerugian jiwa dan materi yang pasti itu kerugian yang besar sekali. Dan dia hampir setiap hari ada yang meninggal gara-gara narkotika.
Oke. Ada nggak film zombinya? Coba di setel. Lanjut. Ada jenis narkoba yang ada, saya tidak ulang sebutkan. Lanjut. Lanjut. Ya ini kemarin di Bone itu ditemukan ada ladang ganja. Sekarang sedang saya memonitor, ada informasi yang masuk ke tempat saya, ladang ganja yang mau kita juga cari. Jadi rupanya kita juga beberapa masyarakat kita juga mungkin menanam, mungkin entah dia tahu atau tidak, tapi yang jelas disuruh nanam sehingga itu akan jadi masalah, akan diedarkan tempat-tempat kita. Ini harus kita antisipasi. Lanjut. Dari riset kesehatan disampaikan bahwa selain otak yang dihantam, itu beberapa kaitan dengan masalah tubuh ini dihantam semua. Jadi tidak ada bagusnya, tidak ada yang menarik dari kegiatan bermain ini. Jadi memang ini menjadi bagian yang sangat harus kita antisipasi. Jadi semua Anda bandingin itu masalah kejiwaan, masalah TBC, masalah AIDS, masalah penyakit menular, hepatitis dan lain-lain itu menjadi bagian yang harus kita antisipasi. Lanjut. Nah nih, jadi otak ini yang dihantam adalah otak. Anda kalau sudah senang dengan narkoba, yang dihantam adalah otak Anda. Anda bagaimana tadi saya sudah terima kasih Pak, Pak Rektor sampaikan beberapa rekan-rekan Anda yang berprestasi. Anda bangga dengan Anda prestasi itu, ada yang bisa penghafal Al-Quran, yang bisa olahraga tingkat sains juga tingkat Indonesia, tingkat nasional dan lain-lain. Jadi kebanggaan yang sangat Anda banggakan, karena siapa lagi yang bisa menentukan nasib Anda sendiri kalau bukan Anda sendiri. Jadi yang menentukan nasib itu bukan Pak Rektor, bukan para wakil rektor di sini atau para ini, tapi Anda sendiri. Jadi adik-adik semua harus punya pegangan yang kuat untuk antisipasi seperti itu. Ya, saya dulu, mohon maaf Pak Rektor, saya dulu sebelum masuk ke Akademi Kepolisian atau Akabri, saya pernah daftar di Fakultas Kimia Pajajaran Bandung. Jadi rupanya saya keburu masuk ke Akpol, akhirnya saya tidak bisa kuliah di Pajajaran Bandung. Jadi saya memilih Akpol karena mungkin saya kerja sambil selesai kuliah sambil bekerja. Ini tadi semua ya. Jadi itu otak yang akan dihantam. Jadi otak ini sebetulnya kalau nanti Anda dari dokter mungkin ini farmasi itu tahu, itu kecil sekali. Tapi Anda banyak sekali jaringan di situ yang rusak apabila terhantam dengan kondisi itu. Lanjut. Nah ini ada semua, itu Kepala BNN RI, Pak Petrus Gulse, menyampaikan bahwa kejahatan tanpa korban. Jadi narkotika adalah kejahatan tanpa korban. Kalau Anda nipu orang, pasti ada korbannya. Kalau Anda menipu berkali-kali, itu namanya penipuan sebagai mata pencarian. Kalau Anda nyuri uang, itu pencurian, ada korbannya. Kalau Anda nyuri berkali-kali, itu mata pencarian sebagai pencuri. Itu ada pasalnya beda tuh. Ada pasal sekian-sekian. Tapi narkoba ini, dia pelaku, dia juga korban. Kejahatan tanpa korban. Jadi korbannya Anda sendiri. Kalau Anda betul-betul ini, korbannya Anda sendiri. Oleh sebab itu, hargai diri Anda. Saya mohon maaf, saya tadi sama-sama Pak Rektor, saya sudah hampir 12 tahun saya nggak makan nasi. Pagi, siang, malam saya nggak makan nasi. Tapi saya bisa berolahraga, ya mungkin kalau saya sepedaan 20, 30 kilo, 40 kilo, bisa-bisa 100. Saya suka menyelam di bawah air. Saya menghargai diri saya karena saya ingin sehat. Nah adik-adik semua, saya berharap juga Anda dengan cara-cara adik-adik semua, Anda lakukan itu. Anda harus yakinkan bahwa diri Anda sehat, pasti bisa lakukan semuanya. Setuju? Setuju? Ya, jadi kejahatan memiliki karakteristik bahwa pelaku kejahatan sekaligus menjadi korban adalah kejahatan itu sendiri. Lanjut.
Ya, lanjut. Jadi BNN terus terang aja dengan kondisi yang sekarang melakukan kegiatan-kegiatan akselerasi terkait dengan war on drug ini. Lanjut. Lanjut. Jadi ini kepala BNN saya. Jadi Kepala Badan Narkotika Nasional, dia Komjen Pol Petrus Golose, bintang 3, dan beliau kemarin Pak Rektor juga hadir, dikukuhkan jadi profesor di Jakarta kemarin. Lanjut. Saya sampaikan sedikit bahwa kenapa dilakukan akselerasi war on drug ini, adik-adik semua. Karena hasil penelitian BRIN, hasil penelitian yang ada bahwa tahun 2021 ada 1,95% atau setara dengan 3.662 di Indonesia ini terkait dengan drugs, jadi mengalami kenaikan 1,5%. Jadi penelitian kita oleh BRIN itu seperti itu. Oleh sebab itu, mau tidak mau kita harus lakukan kegiatan strategi yang betul-betul mengakhiri kondisi ini. Lanjut. Strategi yang kita lakukan dari semua yaitu strategi P4GN, yaitu pencegahan, program pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Jadi pendekatan dilakukan oleh BNN ini adalah dengan soft approach. Soft approach adalah kita mempunyai kegiatan melalui pencegahan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Jadi semua lini, semua ini kita lakukan kegiatan yang sifatnya pencegahan. Kita tidak mau, kalau kita mau tangkap, tambah penuh tuh. Penjara itu pasti penuh. Kita tinggal ambil aja penuh. Tapi kita mulai secara dini, kita lakukan kegiatan soft approach, pencegahan kegiatan itu. Kemudian yang kedua, kita lakukan kegiatan dengan hard power approach, pendekatan baru ke kekerasan yang lebih tinggi tapi di belakang. Jadi penangkapan yang besar-besar, bandar-bandar besar, siapa yang bawa ke sini, siapa yang mengatur ke sini, itu yang kita cari. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus antisipasi ini. Kemudian ada namanya smart power approach. Kita melakukan kegiatan dengan smart melalui IT. Jadi beberapa penangkapan kita itu menggunakan IT. Jadi bisa tahu ini percakapannya ini kemana, orang itu mau bawa kemana, kita ambil, kita pantau terus. Jadi ada di semua kita pakai smart karena untuk kepentingan kerahasiaan dan untuk kepentingan pengungkapan lebih besar. Yang terakhir kita berusaha untuk kooperasian, kerjasama dengan semua pihak. Saya terima kasih, saya ingin kampus ini menjadi kampus bersinar. Saya ingin Pak Rektor nanti ada duta-duta narkoba dari UNM ini yang akan menjadi lini terbahan dari BNN ini. Jadi kita ingin entah yang dari mahasiswanya atau mahasiswinya, kita ada duta narkoba yang bisa membantu rekan-rekan di kampus dan juga bisa membantu di luar. Jadi kita berharap itu akan bisa terwujud dan kita berharap itu juga bisa menjadi bagian kerjasama kita dalam rangka mengantisipasi itu semua. Lanjut. Nah, ini kita. Philadelphia merupakan kota terbesar di Pennsylvania dan pernah menjadi ibu kota Amerika Serikat sebelum dipindahkan ke Washington DC. Philadelphia disebut sebagai kota zombie karena terdapat kawasan yakni Kensington Avenue mempunyai suasana yang mengerikan. Karena sejumlah penduduknya bertingkah aneh seperti zombie yang disebabkan oleh maraknya pengedar serta pecandu narkotika di kawasan ini. Tak heran, Kensington Avenue termasuk wilayah darurat narkoba. Di bawah pengaruh narkotika, orang-orang terlihat duduk lemas, terkulai dengan jarum yang menempel di tangan, bahkan berjalan dengan sangat gontai. Suasana tersebut membuat Kensington Avenue terlihat seperti adegan film zombie. Pada 2019, kota ini mencatat 1.150 kematian akibat overdosis obat. Angka itu naik menjadi 1.214 pada 2020 dan diperkirakan mencapai 1.250 pada 2021. Selain itu, Philadelphia juga mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi.
Dalam survei di tahun 2022 oleh The Pew Charitable Trust, sebanyak 70% penduduk menyebutkan kombinasi kejahatan, narkoba, dan keselamatan publik merupakan masalah terbesar yang dihadapi kota tersebut. Di Indonesia sendiri, BNN RI mencanangkan program kabupaten atau kota tanggap ancaman narkoba atau yang disingkat KOTAN di bawah Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Jadi dari semua, ini Philadelphia adalah ibu kota sebelum kota di Amerika yang sekarang. Anda bayangkan karena masyarakatnya memang penggemarnya seperti itu, akhirnya kota itu jadi lumpuh, menjadi kota narkoba yang susah sekali disembuhkan. Nah, kita ingin, mohon maaf adik-adik semua, ini sebagai contoh penyemangat buat adik-adik semua, ini begini, dia gak akan sembuh deh. Dia tidak akan sembuh dan dia pasti menunggu kematian. Padahal mati itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati itu yang ngatur yang di atas. Tapi karena dia meracuni hidupnya dan begitu akhirnya sembuh. Oke, lanjut. Nah, jadi kita beberapa kegiatan yang kita lakukan ada di semua. Jadi saya berharap para mahasiswa di sini, Anda bisa berperan nanti di sini. Ini pekerjaan tugas mulia kita, mengantisipasi generasi emas tahun 2045. Sama BNN ini kita berharap kita bisa bersama-sama kita antisipasi ini, karena yang kita kerjakan adalah orang hidup yang sedang sakit, sedang ada masalah dan kita ingin obati dia. Tentunya siapa lagi kalau bukan kita yang obati, kalau bukan kita semua. Oleh sebab itu kita berharap betul-betul ini menjadi hal-hal yang Anda ketahui dan bagus. Lanjut. Nah, jadi kita dari manapun, kita di operasi laut di mana kita bermain, kita di bandara, kita ini dan semua segala cara kita lakukan untuk kepentingan yang ada. Lanjut. Ini beberapa hasil tangkapan kita. Jadi semua, jadi kita hampir yang berapa sekian ton, sekian kilo kita ini. Nah, saya berharap mudah-mudahan yang masuk ke masyarakat ini bisa kita sulsel ini bisa kita kurangi, kita tekan karena ini barang yang nggak ada manfaatnya buat kita. Lanjut. Untuk diketahui sama dari semua. Jadi tahun 2022 kita mau bisa memetakan beberapa kawasan rawan narkoba. Dari 8.002 kawasan atau tersebar 8.002 kawasan, 8.691 menjadi 8.002 kawasan. Itu ada kasus kejahatan, angka kriminal, bandar narkoba, semua dari situ kriterianya. Di Sulawesi Selatan ini yang harus kita antisipasi. Coba lanjut berke ini ya. Di Indonesia ini ada beberapa ini. Ya lanjut. Nah, Sulawesi Selatan ini dalam 8.002 kawasan ada 330 kawasan rawan narkoba. Anda bayangkan banyak sekali di sini. Ini harus kita antisipasi, kita minimalis itu, kita tekan dengan berbagai kegiatan kita. 330 kawasan, kita petakan Makassar ini termasuk yang cukup lumayan besar. Jadi adik-adik semua, kita harus antisipasi ini karena ini bagian yang harus kita perangi. Saya harus bekerja sama siapapun, entah sama selebgram, entah sama siapa. Makanya nanti Anda follow ini BNN saya, kita banyak informasi yang bisa kita berikan untuk adik-adik semua terkait masalah-masalah yang ada. Lanjut. Nah nih, tadi saya sampaikan lapas kita sekarang overcrowded, melebihi daripada yang sudah ada. Nah, celakanya itu 60% itu tangkapan narkoba semua itu. Udah bayangin aja, jadi besar sekali tangkapan kita yang harus kita antisipasi di lembaga pemasyarakat ini. Oleh sebab itu kita harus cegah dengan kondisi-kondisi yang ada, kita harus potong di tengah jalan, kita harus antisipasi itu sehingga tidak bisa menjadi atau menjalan kemana-mana. Kan di lapas juga kadang-kadang mereka bermain lagi. Wah, bagaimana saya belajar? Belajarnya bukan belajar untuk lepas, tapi belajar lagi buat dagang lagi. Kayaknya saya mudah-mudahan saya sudah bisa koordinasi dan saya akan lakukan kegiatan.
Lanjut. Ini saya sengaja sampaikan, jadi Badan Narkotika Nasional juga membuka panti rehab. Di Jakarta ada di Lido, di kita namanya ada Badoka, ada beberapa juga rehab inap dan rawat jalan. Jadi kalau misalnya di lingkungan ada semua, ada keluarga yang terkena, ada semua yang ini, Anda laporkan saja. Boleh nggak saya diobat? Bisa nggak saya diobati? Mumpung belum stadium besar, bisa. Tapi kalau stadiumnya sudah tinggi, ya memang, tapi kita perlu kita cegah itu semua. Jadi ini beberapa jumlah klin-klinnya BDN yang kita antisipasi. Lanjut. Upaya penyelamatan pencandu ini ada dua cara. Ya. Satu yang kena proses hukum, satu yang datang sendiri ke BNN. Dia lapor dan kita nggak apa-apakan itu. Kalau dia ditangkap polisi akan terjerat bisa hukuman 2, 3, 4 tahun, tapi kalau lapor ke BNN kita amankan. Jadi seperti LPSK itu kita inikan dan kita yakini bahwa dia akan tidak diproses karena adalah untuk menyembuhkan mereka semua. Lanjut, saya menyampaikan sedikit aspek hukum ya. Jadi ada di semua, ini Undang-Undang Nomor 35 itu undang-undang berkaitan masalah narkotika. Jadi undang-undang ini menjerat khusus masalah narkotika. Lanjut. Jadi di undang-undang ini disampaikan bahwa boleh Anda gunakan narkotika tapi untuk layanan kesehatan dan itu terbatas. Jadi bukan tidak boleh, boleh. Boleh Anda lakukan tapi layanan terbatas. Ya. Itu pelayanan kesehatan boleh. Di Thailand, ada ini semua mungkin sudah diketahui, pemerintah Thailand sekarang sudah membolehkan nanam ganja di rumahnya. Dia buat regulasi, boleh nanam ganja di rumahnya. Sekarang yang terjadi, pemerintahnya kelabakan. Dia sekarang berusaha mencoba mencabut peraturan itu agar tidak terjadi lagi. Ya, itu jadi bahayanya pemerintah membuka itu jadi seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa undang-undang ini, ya. Jadi menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, untuk memberantas peredaran gelap dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi. Lanjut. Nah, itu ada pasal 111 itu ancaman hukuman bagi yang menguasai, memiliki dan menyimpan barang haram ini. Itu pasti, pasal ini pasti kita kenakan. Dan pasal ini menjadi pasal yang cukup lumayan untuk kita kenakan. Jadi 4 sampai 12 tahun ya apabila ancaman hukuman maksimal dikerjakan. Lanjut. Kemudian ada pasal 112, ini lebih dari 5 gram itu kena. Jadi lebih dari 5 gram aja sudah pasti kena. Kembali tadi disampaikan, kalau dia pecandu, dia lapor, mudah-mudahan kita bantu rehab. Tapi kalau sudah kena ini jadi masalah buat diri sendiri dan keluarganya. Lanjut. Lanjut. Jadi BNN ini menggelorakan upaya-upaya ini dengan kegiatan RAN. Ya. Kita lakukan kegiatan BNN RAN. Terus kita bermain smash on drugs, tenis meja. Saya waktu di Mamuju kita buat smash on drugs, itu main bulu tangkis. Kita ingin mendapatkan orang-orang sehat terkait dengan olahraga yang ada. Lanjut. Saya menggelorakan ini, saya naik sepeda, saya GFNY di Bali internasional, saya ikut menyelam di bawah air. Anda juga pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kalau Anda masih muda pasti bisa, semuanya bisa. Oleh sebab itu, pada saat saya jadi kepala Badan Narkotika di Mamuju, Sulawesi Barat, sarapan saya adalah 20 kilo naik sepeda. Jadi sebelum makan pagi saya naik sepeda 20 kilo. Kalau saya nggak olahraga, saya sakit. Nah, jadi jadikan kebutuhan olahraga menjadi kebutuhan Anda semua. Anda harus yakin bahwa itu pasti sehat. Oke, lanjut. Nah, nih Anda lihat, ini salah satu pulau di kampungnya Pak Rektor. Pak Rektor tuh punya kampung di daerah Sulawesi Barat. Saya bilang sama Pak Rektor, ini
ini belum dieksplor, saya bilang. Belum dieksplor. Saya bisa menyelam, Anda lihat, saya menyelam tanpa masker. Anda pasti berpikir gimana caranya bisa menyelam tanpa masker itu? Bisa masuk nggak airnya ke dalam mulut itu? Kalau Anda pasti masuk. Itu perlu, nanti kita ada yang mau latihan diving, Pak Rektor, nanti kita latih biar jadi kampus bersinar, bisa semuanya bisa menyelam di bawah air. Anda lihat saya naik sepeda motor di bawah air. Karena arusnya keras, itu sampai ke atas tuh kaki saya. Jadi adik-adik semua, ini beberapa hal yang terkait dengan masalah ini. Nah, itu sekedar saya memajang keindahan yang saya dapatkan di wilayah ini. Mudah-mudahan Makassar ini, Sulawesi Selatan ini juga memberikan keindahan buat kita semua. Olahraga menjadi kebutuhan rekan-rekan semua. Spirit untuk bersemangat menjadi yang terbaik harus Anda lakukan. Anda jangan berpikir, wah saya masuk, saya sudah diterima, jangan. Tadi saya bilang, saya belum kenalkan keluarga saya. Anak saya nomor 1 lulusan S2 di Berlin, Jerman. Dia ambil arsitek. Kemudian yang nomor 2 anak saya sedang ikut di Undip, di notaris. Anak saya yang ketiga sedang di Unsri Palembang di HI. Jadi tadi saya bilang saya lagi di UNM, saya lagi ini, dia bilang wow banyak sekali mahasiswanya, dia bilang. Ya. Jadi teman-teman semua, Anda semua harus berpikir sehat, berpikir untuk kepentingan yang ada, hidup sehat dan bahagia tanpa narkoba. Tetap jaya dalam tantangan. Coba saya teman-teman semua ada di semua sini, angkat tangan. Ya, ini tagline-nya Anda nih. Anda harus punya semangat dalam arti kata untuk kepentingan UMM ini. Nanti saya bilang 3 kali begini, Anda semuanya ikut semua. Ya. Tetap jaya dalam tantangan. Bisa? Suaranya Anda gegarkan ini, ruangan ini. Kalau bisa, ruangan ini kalau bisa seperti gempa di Sulawesi Barat. Nah, Anda gegarkan ini, Anda buat tetap jaya dalam tantangan. Bisa? Oke, saya hitung 1, 2, 3, 3 kali ya. 1, 2, 3. Tetap jaya dalam tantangan. Tetap jaya dalam tantangan. Tetap jaya dalam tantangan. Ya. Jadi ada semua itu. Sekarang informasi bahwa di narkoba di BNN juga punya tagline. Nah, saya minta juga Anda buat 3 kali juga tagline untuk menggemparkan gedung ini. Tagline-nya BNN adalah War on Drugs, Speed Up, Never Let Up. War on Drug itu apa tuh? Perang terhadap narkoba. Ya. Speed up, never let up. Dan tidak pernah berhenti untuk berperang. Oke? Ya. Saya hitung 3 kali. 1, 2, 3. War on drug, speed up, never let up. Sekali lagi. Ini ada nggak sama-sama Anda nih? Ya. Jadi war on drug, speed up, never let up. Oke? 1, 2, 3. War on drug, speed up, never let up. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Bira di Bulukumba. Lihat ombak, pemandangannya mantap. Mari bersama perangi narkoba. War on drug, speed up, never let up.